Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bapak di mata kuliah epidemiologi. Di sini kita lanjut ke materi 2 lah. Karena kan kemarin cuman satu kali pertemuan, ini pertemuan yang kedua kita Bapak rekamkan saja videonya. Oke. Pencapaian pembelajaran dari materi konsep penyebab penyakit. Nah, ini perkembangan teori, konsep penyebab, keterpajanan dan kerentanan, hubungan asosiasi dan istilah epidemiologi. Nah, sebelum kita masuk ke konsep penyebab penyakitnya, kita terlebih dahulu harus tahu secara dasar apa itu sakit dan juga penyakit. Nah, kalau di sini berdasarkan teori, sakit merupakan kondisi di mana terjadinya perubahan-perubahan struktural dan fungsional dari jaringan tubuh dari kondisi normal atau disebut kondisi abnormal. Jadi kita seperti ketika kita melakukan aktivitas secara normal, namun tidak tiba-tiba ada suatu saat di mana kita tidak bisa melakukan kegiatan itu secara baik kayak gitu. Nah, karena ada sesuatu hal di dalam tubuh kita yang adanya perubahan-perubahan fungsi dan juga struktur dalam tubuh kita, sehingga mengakibatkan terjadinya sakit. Atau bisa juga sakit itu tidak sehat. Nah, kayak gitu kan, terjadinya perubahan-perubahan dalam tubuh kita dari normal ke tidak normal. Nah, manifestasi penyakit itu penyakit sesuatu hal yang bisa menyebabkan diri kita sakit. Nah, jadi manifestasi penyakit-penyakit itu ada berdasarkan gejala-gejala, tanda-tanda abnormalitas dari hasil tes laboratorium yang diambil dari jaringan tubuh. Nah, di sini gejala-gejala itu bisa dilihat dari apa yang kita alami kayak gitu. Nah, misalnya batuk, pilek, demam, kemudian pegal-pegal apa gimana gitu tuh namanya gejala-gejala. Sakit kepala gitu kan gejala-gejala. Nah, tapi kalau tanda-tanda itu seperti bintik-bintik merah. Nah, bintik-bintik merah misalnya ada bentol-bentol, itu kan tanda-tanda tuh. Nah, yang bisa dilihat kalau gejala-gejala yang bisa dirasakan kalau yang tanda-tanda itu bisa dilihat secara kasat mata aja gitu kan. Nah, kalau abnormalitas itu ketika dilakukan dari hasil tes laboratorium itu ketika jaringan tubuh kita itu diambil, diperiksa di lab laboratorium, apakah ada terjadi perubahan struktural atau ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Benda-benda asing itu bisa yang hidup maupun yang tidak hidup. Nah, kalau yang hidup misalnya kayak kuman, bakteri, virus, parasit. Nah, kalau yang tidak hidup misalnya kayak asap rokok kayak gitu kan, yang asap habis itu racun. Nah, kayak gitu kan, sudah dijelaskan kan. Oke, lanjut. Nah, masuk ke konsepnya. Konsep itu adalah ide atau rancangan yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkret atau nyata, atau rancangan atau gambaran mental dari objek, proses, atau apa saja yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Lah. Definisi penyebab. Nah, definisi penyebab adalah sesuatu yang menghasilkan efek. Sesuatu hal yang menghasilkan efek atau yang bukan suatu dampak. Nah, itu berdasarkan kamus bahasa Inggris.
rumus Oxford yang menghasilkan efek, atau dari Webster's New Collegiate, sesuatu yang menunjukkan efek atau hasil, sesuatu hal yang menunjukkan hasil atau penyebab, atau dari teori David Hume, suatu objek diikuti yang lain dan setiap objek yang sama dengan objek pertama diikuti oleh objek yang sama dengan yang kedua. Nah, dengan kata lain, bila objek pertama tidak terjadi, objek kedua tidak akan terjadi. Nah, ibaratnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, jadi kan ada api dulu baru ada asap. Atau jika si A tidak ada memar jika tidak dipukul, gitu kan? Misalnya si A tidak memar jika tidak dipukul. Nah, kalau si A tidak dipukul, maka akibatnya memar. Nah, penyebab memar akibat dipukul kan? Penyebab memar itu karena dipukul. Nah, jadi harus ada sebab dulu baru ada akibat. Tidak mungkin akibat muncul kalau tidak ada sebab. Nah, kan kayak gitu konsep penyebab itu. Nah, definisi penyebab lain, faktor. Nah, inilah dari faktor penyebabnya adalah suatu event, tindakan, kondisi atau status alami yang baik sendiri atau bersama-sama memulai atau memungkinkan event lain yang menimbulkan akibat. Atau suatu event, kondisi atau ciri yang mendahului kejadian penyakit yang tanpa hal tersebut penyakit tidak akan pernah terjadi atau terjadi at later time. Nah, bisa juga penyebab ini misalnya penyebab nih pada tahun 2021, nanti akibatnya misalnya di tahun 2025 misalkan. Nah, jadi akibat penyebab yang timbul dari tahun 2025 itu disebabkan pada tahun 2021 misalnya. Ini misalnya perilaku merokoknya itu merokok berat lah pada tahun 2021, mulai merokok beratnya tahun 2021. Nah, mungkin akibatnya bisa tahun 2025. Nah, begitu tuh konsep penyebab. Nah, penyebab bukan cuman a time, apa maksudnya itu pada hari atau waktu itu juga gitu. Nah, secara bersama-sama tidak juga kayak gitu kan, bisa juga dalam beberapa kurun waktu. Nah, akan terjadi akibatnya dari penyebab itu. Jadi tidak situs ini istilahnya. Misalnya si A digigit nyamuk Aedes aegypti, hari itu juga demam berdarah ada. Nah, mungkin beberapa hari kemudian baru muncul tuh demam berdarah. Nah, kayak gitu. Salah satu tujuan epidemiologi, kan yang seperti di konsep dasar kemarin, adalah membantu pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan cara apa? Itu dengan cara menemukan penyebabnya. Kausa lah, disebut kausa. Kan kemarin kan Bapak singgung yang namanya penyebab tunggal atau single kausa maupun multi kausal atau banyak penyebab gitu. Banyak penyebabnya. Nah, makanya supaya kita bisa mencegah penyakitnya atau mengendalikan penyakitnya, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Nah, sama halnya misalnya si Zamah nih hendak membaiki kendaraan karena ada kerusakan nih di kendaraannya. Nah, kan kerusakan itu kan ibaratnya penyakit tuh, rusak penyakit. Nah, kita tidak tahu penyebab dari rusak tuh apa. Apakah oli bocor, apakah mesinnya aus, nah kayak gitu kan, atau businya itu sudah habis atau akinya habis, kan kita tahu kan, atau malah bensinnya yang habis kan. Makanya kita cari tahu dulu penyebabnya apa nih kira-kira. Nah, misalnya sudah tahu penyebabnya itu yang diperbaiki, maka si kendaraannya si Zamah itu pasti akan baik lagi, akan bisa jalan lagi kan. Nah, kayak gitu istilahnya. Kayak simple aja sebenarnya epidemiologi ini. Yang penting kita tahu, oh ini sudah ada kejadian penyakit. Nah, misalnya penyakit COVID nih, kita harus tahu penyebabnya nih, penyebab terjadinya COVID ini apa. Nah, apa-apanya penyebabnya. Dan rata-rata kan COVID itu pasti penyebabnya ke perilaku masyarakatnya kan, masing-masing masyarakat. Nah, sebelum kita bisa menebak nih perilaku masyarakat, karakteristiknya dulu, itu
mungkin di materi lain ya, kita paling tidak harus mengenal karakteristik suatu penyakit. Nah, kapan timbulnya, misalnya kayak gitu kan, maksudnya kapan timbul tuh ketika si virusnya tuh, virusnya masuk ke dalam tubuh kita, kapan mulai muncul gejala, muncul tanda. Nah, itu kan harus tahu tuh jaraknya antara inya tertular sampai muncul penyakitnya. Itu harus tahu karakteristiknya. Habis itu pulang metode penularannya itu lewat mananya, medianya kayak gitu. Nah, metodenya tuh apakah metode langsung atau melalui media. Nah, kalau nya langsung, misalnya biasanya kalau nya langsung tuh ya melalui batuk, bersin, berbicara kayak gitu kan, bersentuhan. Nah, habis itu pulang kalau nya media misalnya lewat benda-benda yang menjadi potensi si kumannya itu tuh bisa bertahan situ tuh. Nah, sehingga misalnya tidak dijaga kebersihan, maka akan menular ke manusia yang lain atau makhluk hidup yang lain kayak gitu. Kayak COVID tadi kan lah, kembali nih COVID misalnya. Kalau COVID kan karakteristiknya COVID ini bisa tertular lewat droplet atau percikan udah. Nah, percikan udah terus terjadi ketika apa? Ketika seseorang itu berbicara. Coba bisa berbicara kan. Nah, mungkin air liur itu yang sedikit-sedikit lah keluar gitu. Atau bersin kan kelihatan tuh. Tuh virus-virusnya tuh terbangan gitu. Atau batuk. Nah, sama kurang lebih batuk. Nah, berarti kita tahu kan nih penularannya COVID ini melalui droplet tadi kan, percikan udah. Nah, dengan percikan udah, bagaimana antisipasinya nih supaya percikan ludahnya tuh bisa dicegah? Nah, bisa saja kita menggunakan masker. Si yang orang sakit pakai masker. Habis itu kita sering-sering cuci tangan, karena yang paling sering bersentuhan dengan wajah itu adalah tangan kan. Tangan paling sering. Nah, misalnya kita mau makan, kita membasuh muka atau megang dahi, megang muka kan kayak gitu kan. Nah, tuh jadi kita harus cuci tangan dulu. Atau karena kita tahu misalnya biasanya kalau orang bersin itu berapa sih jarak percikan gitu. Nah, biasanya itu antara 1 sampai 2 meter. Nah, misalnya kayak gitu kan, antara 1 sampai 2 meter misalnya. Nah, otomatis kita harus menjaga jarak dengan orang sebesar 1 sampai 2 meter jaraknya. Nah, kayak gitu. Sehingga apa? Nanti ketika orang itu bersin, itu kecil kemungkinan, walaupun ada juga potensi tapi kecil risikonya tuh si percikan ludahnya tuh menempel di tubuh kalian. Nah, kayak gitu. Nah, makanya dengan kita mengetahui epidemiologi, maka kita bisa mencegah dan juga mengendalikan penyakit berdasarkan penyebab. Nah, karena sesuatu hal itu pasti tidak terjadi secara acak, pasti ada penyebabnya kayak gitu. Tidak mungkin tidak ada penyebab kalau tidak ada akibat, gitu kan. Bila didefinisikan, penyebab penyakit dapat berupa kejadian, event, kondisi, atau juga karakter yang berperan dalam terjadinya penyakit. Nah, kan secara logikanya sebab itu pasti mendahului akibat. Tidak mungkin akibat dulu baru sebab kan. Gitu. Jadi disebab dulu, sebab muncul, baru akibatnya muncul. Ini peristiwa terjadinya penyakit dari sebab dulu. Sebab itu apa aja sih? Itu faktor-faktor risiko yang ada di sekeliling kita, baik itu faktor lingkungan misalnya, atau faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, berpengaruh, maupun gaya hidup kita. Nah, dari faktor-faktor ini ada 2 jenis. Nah, yang pertama penyebab utama atau kausa utama. Kausa utama itu berupa agen. Agen ini kayak virus, itu agen, bakteri, agen, parasit, itu agen. Itu namanya agen kayak gitu. Virus, nah misalnya virus corona, nah itu kan agen, itu penyebab utama terjadinya COVID tuh si coronanya, virus coronanya, nah itu kausa utama.
sebagiannya. Ada juga dari faktor-faktor determinan lain yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya penyakitnya tuh, itu dari faktor host, manusianya. Nah, si perilaku manusianya, tidak mencuci tangan, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak kan, itu faktor-faktornya tuh. Bisa juga dari faktor environmentnya atau faktor lingkungannya mempengaruhi terhadap kejadian nanti akibatnya. Nah, itu istilahnya. Habis itu, nah ini masuk ke teori penyebab penyakit. Kemarin pertemuan tentang konsep dasar epidemiologi sudah disebutkan kan beberapa teori-teori, dari teori Hippocrates, teori miasma, teori Germ, kan kayak gitu kan, teori supernatural. Nah, sedikit aja Bapak singgung. Ini teori Germ kan sudah, tentang postulat Koch, bisa jadi baca sendiri. Ini konsep kejadian penyakit monokausal. Monokausal ini kan disebabkan oleh satu penyebab penyakit berupa faktor yang necessary dan sufficient. Penyebab necessary dan sufficient. Nah, necessary ini adalah faktor yang harus ada untuk terjadi penyakit. Nah, kalau tidak ada faktornya ini, maka tidak akan ada penyakitnya. Nah, bila faktornya itu tidak ada, maka tidak akan terjadi penyakit. Nah, jadi harus ada gitu. Nah, necessary ini faktornya itu harus ada. Contoh misalnya, kalau tidak ada virus HIV dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan kena penyakit AIDS, tidak akan kena penyakit HIV/AIDS. Atau bisa juga kalau tidak ada kuman Mycobacterium tuberculosis, kuman tuberkulosis dalam tubuh kita tidak ada, maka tidak akan terjadi penyakit tuberkulosis dalam tubuh kita. Nah, itu necessary namanya. Kalau sufficient ini adalah faktor yang dengan sendirinya pasti dapat menimbulkan penyakit. Nah, secara sendirinya, nah kayak gitu. Tidak harus dari penyebab-penyebab yang lain. Contoh kayak terjadinya patah tulang. Nah, pasti ada terjadinya tekanan atau mekanik dalam tubuh kita tuh. Ada sesuatu hal, benturan misalnya kayak gitu kan, benturan keras. Nah, tak jadi patah tulang. Itu sufficient namanya. Bisa juga akibat lain, misalnya akibat yang lain selain benturan misalnya. Nah, selain benturan apalagi misalnya bisa menyebabkan patah tulang. Nah, kayak gitu. Kalau tadi necessary kan harus ada faktornya. Kalau sufficient belum, tidak perlu harus ada satu faktor. Nah, ada lagi faktor yang lain misalnya bisa menyebabkan patah tulang. Itu sufficient. Jadi ada dua lah, ingatkan, necessary dan sufficient. Kalau necessary itu harus ada faktornya. Nah, kalau sufficient belum tentu harus ada, karena ada faktor-faktor lain juga mungkin yang bisa berperan menimbulkan suatu penyakitnya gitu. Nah, penyebab penyakit ini banyak dianut pada era biologis saat ditemukan mikroskop dan jasa trenik. Nah, ini menimbulkan timbulnya postulat Koch tadi, teori Koch lah. Postulat Koch itu agen penyakit harus ditemukan pada semua penderita tersebut dengan isolasi biakan murni. Agen penyakit tidak boleh ada pada penderita penyakit lain. Kemudian hasil isolasi biakan harus dapat menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Ini misalnya dimasukkan nih, kita melakukan uji coba suatu bakteri nih, kita kalau bakterinya nih apa misalnya lah, misalnya bakteri Mycobacterium.
kita isolasi, kita biarkan, kita masukkan ke dalam tubuh hewan. Karena kalau hewan mengalami penyakit TBC, nah berarti itu memang itu tuh nih penyebab dalam tubuh kita nih, mungkin penyebabnya si Mycobacterium ini. Anggaplah kita tidak tahu nih kuman apa, misalnya kuman apa nih kita ambil dalam tubuh kita, kita biarkan, kita isolasi, kita masukkan ke tubuh hewan. Jika penyakitnya itu sama dengan yang terjadi pada kita, nah berarti itu kuman itu memang sebagai penyebab penyakit yang terjadi pada kita. Karena sama hewan tadi itu kena penyakit yang sama juga dengan kita. Nah berarti itu penyebabnya itu si kuman itu, si agen itu penyebabnya. Konsep single causation, monocausation lah. Nih bisa jadi baca. Kelemahan dari Pastula Couch ialah tidak dapat diterapkan pada semua penyakit. Karena kan si Couch ini hanya berkutat pada penyakit TBC kan. Nah, jadi kelemahannya itu cuman itu, jadi tidak bisa diterapkan pada seberatan penyakit. Nah, karena pada penyakit-penyakit akibat virus itu tidak bisa dikultur, hanya bisa diperiksa melalui kayak apa ya, semacam mesin sesuatu khusus kayak gitu, nah, untuk memeriksa virus. Jadi tidak bisa menggunakan kultur. Kalau kultur itu kebanyakan bakteri atau parasit. Nah, kultur itu bakteri atau parasit yang hidup lah, yang aerob. Kalau virus kan anaerob tuh hanya, walaupun tanpa oksigen masih bisa hidup. Nah, pada penyakit-penyakit tertentu seperti campak, nah penyakit ini dapat menyebab pada manusia tapi tidak menyebabkan sakit pada binatang. Nah, kecuali hanya pada anjing-anjing kecil yang rentannya lah. Nah, jadi lebih banyak campak ini menyerang manusia, jarang terjadi pada makhluk hidup yang lain. Nah, habis itu penyakit-penyakit canine distemper dapat menyerang anjing tapi tidak dapat menyerang manusia. Nah, khusus virus ini khusus penyakit-penyakit binatang. Kan penyakit-penyakit canine distemper dapat menyerang anjing tapi tidak dapat menyerang manusia, sehingga harus ada host yang spesifik untuk kuman-kuman tertentu. Nah, jadi ada khusus penyakit binatang yang tidak bisa menyerang ke manusia gitu. Ini sebaliknya ada juga penyakit yang menyerang manusia tapi tidak menyerang ke binatang. Jadi tidak bisa diperiksa oleh si coach untuk kelemahannya. Kemudian ada juga kuman-kuman patogen yang menginfeksi manusia tapi tidak menimbulkan sakit. Nah, orang sehat terinfeksi virus sering tidak menimbulkan sakit. Atau disebut misalnya COVID ini OTG lah, orang tanpa gejala. Nah, si orangnya ini kena virusnya, kemasukan virus COVID. Nah, tapi ini merasa sehat aja. Nah, tidak terjadi apa-apa seperti orang bergejala lain kayak gitu kan, yang beberapa hari kemudian setelah terinfeksi virusnya itu langsung sakit, tapi ada. Nah, tidak sakit apa-apa tuh setelah terinfeksi virus itu. Namun lah digaris bawahi, walaupun orang tersebut yang terkena virus, yang terinfeksi virus tapi tidak sakit, sama halnya dengan yang sakit, dia bisa menularkan. Nah, itu yang paling ditakutkan ketika seseorang itu tidak mengalami gejala penyakit, namun dalam tubuhnya itu ada virusnya atau ada kumannya kayak gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Kan misalnya kita berinteraksi nih, ternyata si orang, walaupun orang itu sehat, kita berinteraksi dengan orang yang sehat, orang sehatnya lah merasa sehat tadi, ternyata dalam tubuhnya itu sudah ada virus. Nah, itu bisa menularkan ke kita tuh. Nah, itu yang paling diwaspadai, karena makanya makanya kan ada kebijakan dari pemerintah bagi orang-orang yang terpapar atau terpajan, terkena gitu, berinteraksi dengan orang yang kena penyakit COVID kan kayak gitu. Orang kena penyakit COVID berinteraksi. Nah, si orang yang berinteraksi tadi itu, yang sehat tadi, itu harus melakukan isolasi mandiri dulu. Nah, melihat perkembangan si orang itu apakah mengalami gejala atau tidak selama 14 hari ya, biasanya 14 hari gitu kan, melakukan isolasi mandiri.
Nah, takutnya apa? Karena dengan walaupun merasa sehat lah, tapi harus isolasi mandiri setelah terjadi kontak lawan orang yang sakit, supaya virus dalam tubuhnya itu mati. Karena walaupun sehat, tetap melakukan isolasi mandiri. Nah, takutnya itu kan bisa menularkan ke orang lain nantinya. Nah, makanya dilakukan isolasi sampai 14 hari. Rata-rata 14 hari si virusnya itu pasti akan mati. Sudahnya rata-rata virus inilah, kebanyakan virus itu tidak bisa bertahan lama dalam tubuh manusia. Nah, entah hanya bisa berpindah ke bagian tubuh lain, misalnya di satu bagian aja nih kena virus, tapi bisa pindah ke bagian tubuh lain, atau mati. Nah, yang virus yang paling bertahan seumur hidup tuh yang baru diketahui itu cuman baru satu lah, virus HIV tuh. Orang yang sudah terinfeksi HIV, maka seumur hidupnya, selamanya seumur hidupnya itu orang itu sudah tidak bisa lagi tuh lepas dari yang namanya sembuh dari HIV. Ini orang itu akan kena HIV seumur hidupnya. Nah, dengan cara apa supaya si orang itu tetap bisa melakukan aktivitas seperti orang-orang normal? Maka dikendalikan si virus ini supaya tidak menyebar luas ke seluruh tubuh. Nah, tidak istilahnya bisa dikendalikan supaya tidak liar lah. Nah, kalau ini sudah sampai liar ya nanti menjadi AIDS. Nah, itu berbeda lah antara HIV dengan AIDS. Orang AIDS itu pasti dari HIV dulu. Tapi kalau orang HIV belum tentu menjadi AIDS. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu tidak menjadi AIDS? Nah, HIV ini kan cuman virusnya kan, virus dalam tubuh kita. Kalau AIDS ini sudah gejala-gejala gejala-gejala sakit yang tercampur-campur itu karena si HIV-nya itu. Nah, bagaimana supaya si HIV-nya ini bisa dikendalikan supaya tidak terjadi AIDS? Maka diberikanlah obat-obatan khusus kayak gitu, obat-obatan virus HIV-nya itu supaya si virus bisa dikendalikan dan memperpanjang masa hidup si pasiennya. Nah, AIDS ini lebih kepada penyakit muncul lah, bukan cuman kita tidak tahu AIDS ini seperti apa penyakitnya, tapi kalau AIDS ini komplikasi penyakit yang ada, yang biasanya kayak gitu. Misalnya kan kita kalau kena flu nih, kalau kena flu kan sebentar, karena daya tahan tubuh kita kan kuat nih. Nah, kalau kena AIDS, daya tahan tubuh kita tuh sudah turun, sudah mungkin cuman berapa persen aja lagi gitu. Nah, jadi kalau setiap orang yang kena AIDS, kena flu, cepat kena flu, habis itu kena TBC. Nah, cepat kena TBC dibandingkan yang sehat. Nah, karena daya imunnya tuh, sistem imunnya tuh sudah lemah, karena kan virus HIV ini melemahkan sistem imun. Nah, kalau yang tidak dikendalikan menjadi AIDS itu ya kumpulan-kumpulan penyakit yang diakibatkan oleh si virus HIV-nya itu. Nah, makanya perlu dikendalikan HIV-nya supaya tidak terjadi AIDS. Nah, makanya rata-rata orang yang kena HIV yang masih bugar, nah itu tidak kena AIDS. Risikonya tuh kecil untuk kena AIDS, karena ini bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa berolahraga, kemudian rutin minum obat-obatan untuk mengendalikan virus. Nah, kalau tidak seperti itu, maka dia cepat nanti akan menjadi AIDS-nya. Coba jadi searching lah, AIDS itu bukan cuma satu penyakit, tapi berbagai macam tuh mudah si penderitanya terserang penyakit. Nah, kalau kita misalnya kena virus, sebenarnya dalam tubuh kita ini mungkin ada virusnya, cuman karena daya tahan tubuh kita tuh kuat, bakteri, virus, parasit tuh, karena daya tahan tubuh kita kuat, itu fungsi tubuh juga lah. Nah, si sistem imun kita nih langsung mendeteksi, oh ada benda asing di luar nih, langsung plak di makannya kan, kayak virus, bakteri, parasit tuh langsung dimakannya. Nah, kalau AIDS, daya tahan tubuhnya itu lemah, dia tidak bisa memakan benda-benda asing, sehingga benda-benda asingnya tuh bisa menyerang tubuh si penderita AIDS. Tuh.
Dari penemuan Koch dan kelemahannya timbul pemikiran-pemikiran bahwa selain faktor atau kausa primer selalu ada faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi untuk menyebabkan timbulnya penyakit. Penyakit disebabkan multiple cause, itu namanya multiple cause adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, kalau kausa primer tadi kan agen penyakit, faktor-faktor lain itu memberikan kontribusi itu host dan environment-nya. Nah, si penyakit TBC tadi, kita tidak akan terkena penyakit TBC jika tidak tertular dari orang yang kena TBC. Tidak akan terjadi TBC kalau orang kita ada kontak lawan orang yang kena TBC. Itu multiple causa. Kan? Jadi kan harus ada orang dulu, orang yang kena HIV. Lingkungannya itu kumuh, rumahnya itu tidak ada ventilasi yang cukup, lembab. Nah, itu potensi untuk menularkan penyakit TBC dari orang kena tadi tuh ke kita tuh cepat besar. Apalagi kalau serumah nih ada yang kena penyakit TBC. Nah, itu harus waspada kan. Nah, bukan kita tinggalkan, namun misalnya kayak dilakukan isolasi lah. Isolasi misalnya khusus nih di tempatkan di kamar khusus nih si orang kena penyakit TBC. Kita tetap aja berinteraksi, namun dengan protokol yang sudah ditentukan. Nah, kasihan kan misalnya kena penyakit TBC dibiarkan aja. Nah, karena TBC ini dia itu bakteri yang menyerang paru-paru. Kalau tidak diobati, paru-parunya tuh mungkin bisa bocor karena kan memakan. Sifatnya bakteri TBC ini dia memakan jaringan-jaringan yang ada di dalam paru-paru. Nah, makanya perlu ada pengobatan 3-6 bulan. Rata-rata 6 bulan pengobatan untuk mengendalikan si bakteri TBC. Nah, rata-rata kalau TBC ini kalau diobati dia tidak mati. Namun bakterinya itu cuman tidak aktif, istilahnya lah, kada aktif. Bukan kalau itu virus kan tidak aktif kayak gitu, seperti virus kayak ada aktif. Nah, sehingga dengan obat-obat itu dia bisa sembuh, namun di dalam tubuh itu masih ada bakterinya, namun tidak berbahaya sepertinya waktu kena. Nah, kecuali kalau ini mengalami penurunan daya tahan tubuh lagi misalnya, nah maka si bakteri dalam tubuhnya tuh muncul lagi tuh. Nah, kayak gitu. Makanya setelah waktunya panjang banget sampai 6 bulan sampai benar-benar si orangnya itu sembuh total kayak gitu. Nah, walaupun masih ada bakterinya. Nah, jadi dijaga daya tahan tubuhnya itu dijaga. Nah, ini konsep kejadian penyakit multikausal segitiga epidemiologi. Konsep segitiga epidemiologi, penyakit timbul akibat interaksi antar inang, agen, penyakit dan lingkungan. Ya, itu jadi bentuknya tuh kayak segitiga tuh. Bentuknya kayak segitiga terbalik. Nah, bukan segitiga biasa, bukan terbalik. Segitiga biasa. Di atas ujung segitiganya itu kayak ada papan. Kayak ginilah penggambarannya lah, Bapak gambarkan. Apa di sini lah adalah. Oh, ini ada nih, di sini ada. Nanti Bapak jelaskan. Dari konsep kejadian multikausal ini ada 4, konsep segitiga epidemiologi, konsep produk, dan juga konsep pi. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini kita masuk ke segitiga epidemiologi lah, teori epidemiologi klasik. Penyakit adalah hasil dari kekuatan dalam suatu sistem dinamik terdiri dari agen infeksi, kayak tadi kan, virus, bakteri, parasit. Kemudian hostnya itu inang atau manusia yang penular penyakitnya, bisa juga disebabkan oleh lingkungan. Di sini disebut konsep penyebab penyakit. Ini penjamu, host, lingkungan, dan juga agen. Nah, di sini gambarannya. Nah, tadi kan kayak gini tadi. Agen, lingkungan. Nah, agen ini gambaran berupa papannya lah. Agen, manusianya, lingkungannya. Nah, agen ini bisa biologi, bisa kimia, bisa fisika, mekanikal, dan juga nutrien.
Nah, jadi kalau biologikal ini tadi lah Bapak sebutkan tadi, virus, bakteri, habis itu parasit. Nah, kalau kimia misalnya kimia itu yang kayak racun dan segala macam, fisikal itu fungsi tubuh kita, terjadi satu hal mekanikal itu misalnya ada kesalahan sistem tubuh kita, nutrisi bisa juga gizi. Nah, agennya human host atau si manusianya lah, itu terdiri dari umur, ras, jenis kelamin, kebiasaan, genetik atau kepribadiannya, nah, dan juga mekanisme pertahanan dalam tubuh kita, daya tahan tubuh lah, sistem imun. Bisa juga environment, biologikal, kimia, fisika, mekanikal, nutrien, sosial, dan psikologi. Ini sudah. Nah, ini kan secara normalnya seperti ini. Secara normal seperti ini. Terjadi keseimbangan antara agen, penjamu, dan lingkungan. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan antara ketiga ini, nah maka akan terjadi penyakit. Nih kayak gini misalnya, ada yang miring ke sebelah kiri, ada yang miring ke sebelah kanan, ada yang miring ke kiri tapi beratnya ke arah agen, ada yang ke kanan miringnya beratnya ke arah host. Nah, nih ini kalaunya si tongkatnya itulah, istilahnya tongkatnya itu miring ke sebelah kiri ke arah agen. Nah, berarti jumlah agen bertambah banyak. Jumlah agen lah, agennya tadi yang sudah Bapak sebutkan itu, agen itu apa aja. Nah, jumlah agen ini bertambah banyak nih, karena semakin berat kan, semakin berat. Ya berat, maka artinya jumlah agennya bertambah. Nah, timbullah penyakit. Nih. Bisa juga beratnya itu ke arah si manusia atau host. Nah, kenapa itu berat? Kenapa terjadi berat nih di host? Padahal kalau si agennya lebih ringan daripada host kan tidak terjadi apa-apa harusnya kan. Tapi di sini walaupun agennya sedikit, tapi host atau manusia nih rentan, maka akan menimbulkan sakit juga. Nah, rentannya itu apa? Daya tahannya berkurang, daya tahan tubuh kita berkurang tuh. Rentan kita akan terkena penyakit. Menimbulkan penyakit. Nah, ini agennya banyak, maka condongnya ke arah agen beratnya. Tapi si lingkungannya itu bergeser ke arah kanan. Nah, kenapa jadi si agen yang bertambah banyak? Karena faktor lingkungan yang berpengaruh. Nah, misalnya lah dalam 1 bulan terakhir, kan, di kampung A itu terjadi lonjakan kasus demam berdarah, contohnya lah, supaya lebih mudah. Lonjakan kasus, kenapa nih ada seperti biasanya kayak gitu? Nah, di kampung A ini terjadi kasus diabetes, kasus demam berdarah tinggi. Oh, ternyata pas diperiksa di kampungnya tuh banyak nih jentik-jentik kalinya. Nah, banyak jentik-jentik dalam tubuh jentik-jentik itu kan, atau di dalam tubuh nyamuk itu ada virus Aedes aegypti-nya. Nah, kenapa nih jadi banyak? Oh, ternyata lingkungannya banyak bandar sampah, habis itu penampungan terbuka kan ditutup. Nah, dan semacamnya itu pengaruh lingkungan kan. Nah, jadi lingkungan berubah, agennya bertambah banyak, maka terjadi penyakit. Nah, bisa juga nih karena perubahan lingkungan, si manusia itu menjadi rentan kayak gitu. Sering musim hujan misalnya lah, misalnya si A nih kehujanan terus karena musim hujan, di perubahan lingkungan, musim hujan. Nah, karena musim hujan, karena kehujanan, daya tahan tubuhnya itu melemah, turun, kan demam, turun, itunya kemasukan agen, walaupun agennya sedikit, tapi karena si tubuh si A nya tuh rentan, kan daya tahan tubuhnya lemah akibat cuaca, maka akan terjadi sakit. Nah, itu web causes atau jejaring penyebab. Nah, jejaring penyebab ini tidak ada single causa atau penyebab utama, jadi macam-macam. Karena penyebab dari penyakit itu terjadi akibat interaksi satu sama lain. Nah, jadi berinteraksi.
Contoh misalnya si B nih, si B ini jarang makan makanan yang bergizi, jarang olahraga, sering merokok, habis itu pulang gizinya itu berlebih. Nah, dari keempat faktor tadi, maka muncullah penyakit diabetes. Nah, karena tidak mengkonsumsi makanan bergizi, tidak olahraga, sering merokok, dan semacamnya kayak gitu. Maka risikonya kena penyakit itu ganda. Makanya kalau di teori jejaring penyakit ini harus berinteraksi satu sama lain. Ya paling tidak ada beberapa faktor yang berinteraksi sehingga menyebabkan penyakit. Ini ilustrasinya. Nah, ini ilustrasi jejaring penyakit, jejaring penyebab. Nah, untuk terjadinya penyakit jantung ini ada bermacam-macam nih. Ada hipertensi kan, hipertensi. Ada infark miokardium. Dari hipertensi ini mungkin dari keturunan bisa. Habis itu ya, orang sering merokok. Orang sering merokok terjadinya hipertensi. Nah, dari hipertensi itu akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Atau bisa dari diet yang tidak baik, maka terjadi lemak dalam tubuh. Nah, karena terjadi banyak lemak dalam tubuh, maka terjadi hiperlipidemia, kelebihan lipid, kelebihan lemak. Nah, dari kelebihan lemak maka terjadi obesitas. Nah, kegemukan obesitas banyak. Nah, habis itu dari obesitas itunya kena hipertensi misalnya. Nah, kena hipertensi kan arahnya sini, hipertensi bisa terjadi penyakit jantung koroner. Nah, macam-macam. Bisa dari obesitas misalnya ke aterosklerosis, ke infark miokardium, langsung ke penyakit jantung koroner. Begitu juga dengan stroke dan juga penyakit hipertensinya lah. Karena hipertensi dan juga apa sih namanya itu, diabetes mellitus itu istilahnya gerbangnya penyakit tidak menular. Gerbangnya berarti kan dalam gerbang itu banyak tuh penyakit-penyakit tidak menular yang berbahaya. Hasil dari komplikasi berdua nih, tiga lah. Kolesterol salah satunya, tapi kolesterolnya berhubungan dengan hipertensi sih sebenarnya. Tapi bisa kita ambil 3 lah, kolesterol, hipertensi sama diabetes. Nah, dari sini dia muncul banyak berbagai macam penyakit tidak menular. Mode roda ini memerlukan identifikasi dari berbagai faktor. Inti genetik ini bisa jadi bacalah nih. Mode roda. Nah, ini yang tadi necessary dan sufficient. Sufficient ini kan tidak harus satu penyebab tunggal aja menyebabkan penyakit, ada beberapa penyebab lain. Nah, ini ilustrasi ini menunjukkan penyakit memiliki 3 kompleks sebab akibat yang cukup, masing-masing memiliki 5 penyebab komponen A, B, C, D, E. Nah, kenapa nih A nih? Ini A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, B, E, F, G, H, J, I, C. Nah, si A ini adalah sebab yang dibutuhkan karena ia muncul sebagai anggota dari penyebab mading. Maksudnya penyebab utamanya mana lah sebetulnya, anggaplah kayak TBC tadi kan, penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Si A ini tuberkulosisnya. Nah, B ini bisa orang misalnya. Bukan. Ini misalnya si A ini orang mengidap TBC. B itu misalnya ventilasinya tidak cukup, lembab, kumuh, C, D, E. Bisa pula interaksi kita E-nya tuh. Nah, bisa penyebab lain, bisa lagi penyebab lainnya. Yang pasti si A ini sebagai penyebab utama. Nah, tuh. Jadi kan namanya CFS ini tidak harus B, C, D, E, bisa B, F, G, H, bisa C, F, I, J. Yang pasti A-nya ini harus berperan. Nah, itu.
sebenarnya sulit diterapkan di penyakit tidak menular karena kita tidak tahu penyebab utamanya itu apa. Kalau yang ini model PI ini ya, model PI, causal PI ini biasanya penyakit menular dulu. Karena kita tahu penyebab utamanya siapa, dan faktor-faktornya apa saja. Tipe causa, necessary, contributing, needed, sufficient, dan lain sebagainya. Bisa dibaca. Nah, ini yang riwayat alamiah penyakit, nanti bisa dikasihkan materinya oleh mungkin budaya kayaknya tentang riwayat alamiah penyakit, lebih kompleks lagi. Jadi ada tahapannya, tahap prepatogenesa, misalnya sebelum si virusnya itu menginfeksi tubuh, habis itu patogenesanya sudah masuk dalam tubuh kita, itu masuk ke tahap inkubasi dan penyakit dini. Nah, kalaunya COVID-19 ini masa inkubasinya itu 2 sampai 14 hari lah kira-kira, 2 sampai 14 hari. Nah, berarti dalam jarak inkubasi itu ini sudah bisa terjadi penularan dalam tubuhnya, itu bisa menularkan kayak gitu virus COVID-nya. Nah, setelah inkubasi masuk ke tahap penyakit dini. Nah, muncul sudah gejala dari tahap inkubasi itu. Dari 14 hari ini muncul gejalanya sudah. Nah, itu penyakit dini. Tahap penyakit lanjut nih, darinya sakit itu, nah adakah komplikasi yang lain? Nah, komplikasinya apa nih dari penyakit yang awalnya tadi, penyakit COVID itu ada lagi komplikasi yang lain, misalnya jantung apa segala macam kan. Nah, setelah dari tahap penyakit lanjut, tahap akhirnya, nah ini yang Bapak sebutkan sebelumnya, tahap akhir itu bisa sembuh, bisa tetap sakitnya belawasan, bisa juga meninggal. Nah, sembuh sempurna, sembuh itu ada 2, jadi sembuh sempurna, sembuh dengan kecacatan, itulah sembuh sempurna atau sembuh dengan kecacatan. Sebagai karier, sebagai pembawa, atau yang OTG itu sebagainya, jadi membawa penyakitnya, bisa kronis, terjadi penyakit itu lama banget dalam tubuhnya seumur hidup, mungkinlah kayak hipertensi, diabetes itu seumur hidup, HIV seumur hidup, atau meninggal. Nah, itu jadi ada 3 lah. Yang utama sembuh lama, semakin lamanya sakit, atau meninggal. Nah, sembuh itu kan ada 2 tuh, sembuh tapi cacat atau sembuh sempurna. Secara lengkap nanti ada di materi khususnya tentang riwayat alamiah penyakit. Ini secara empiris, bukti empiris bahwa faktor penyebab itu dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu predisposisi, pencetus, pendorong, dan berat. Nah, predisposisi ini seperti umur, jenis kelamin, riwayat penyakit dahulu, dan lain-lain yang ada di dirinya itu, di dirinya sendiri. Kalau pencetus tuh ada dari luar, nah pemaparan oleh atau pemajanan oleh agen penyakit. Nah, faktor pendorong ini terjadinya berulang. Nah, virus TBC ini kadang mungkin si orang yang berinteraksi itu langsung dalam 1 kali interaksi itu langsung kena TBC. Tapi ini harus berulang, mungkin berapa kali, 2 atau 3 kali atau 4 kali interaksi dengan si penderita atau si pasien TBC-nya tuh, maka akan terjadi TBC. Nah, ada juga nih yang faktor pemberatnya itu yang mengakibatkan sangat lebih besar gitu risikonya untuk terjadi penyakit, yaitu pendapatan rendah. Pendapatan rendah ini maksudnya ekonominya lah, status ekonominya rendah. Bisa juga status gizinya rendah, kondisi lingkungan kayak gimana, dan juga lain-lain. Ini hubungan antara keadaan patologis medis dengan persepsi penderita. Ini bisa dibacalah. Nah, dari pernyataan penderitanya sendiri itu ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Nah, setelah kita telusuri, kita kita periksa benar-benar apakah orang itu betul-betul sakit atau tidak sakit. Nah, orang menyatakan dirinya tidak sakit, setelah kita periksa secara patologis itu ternyata sakit. Nah, tapi tidak ada gejala. Nah, bisa juga pernyataan si penderita yang tidak sakit pas kita periksa memang benar-benar tidak sakit. Nah, terus hubungan antara derajat keterpajanan dengan kondisi kerentanan. Keadaan keterpajanan
ada yang terpajan, ada yang kada. Nah, yang terpajan dari keadaan kerentanannya itu rentan kada sakit atau kada kayak gitu. Nah, dari tidak terpajan tuh rentan sakit kadanya. Oke. Hubungan penyebab penyakit tidak berhubungan secara statistik. Tapi secara alami lah, natural, atau yang berhubungan dari kehidupan nyatanya. Maksudnya ini tidak berhubungan secara statistik, ini secara hitung-hitungan gitu. Berhubungan secara, bisa juga, ini kan ada dua nih, tidak berhubungan secara statistik, berarti berhubungan itu secara substansi lah istilahnya, yang benar-benar si faktor A ini menyebabkan itu faktor penyakitnya kayak gitu. Bisa juga berdasarkan hitungan-hitungan, berhubungan secara statistik, baik kausal langsung, penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Nah, pedoman untuk menunjukkan hubungan sebab akibat itu harus ada hubungan temporal. Nah, sebab dulu mendahului akibat. Nah, sebab dulu hanya akibatnya. Plausibilitas, apakah hubungannya ada konsisten dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, walaupun misalnya hubungan temporalnya tuh bukan ada. Hubungan temporal di misalnya secara temporal kelembaban itu berpengaruh terhadap kejadian penyakit TBC. Nah, itu kan temporal misalnya. Tapi ada juga nih temporal lain, misalnya lingkungannya tidak bagus, kemudian sering terpapar, kan sering terpajan orangnya. Nah, kalau hanya plausibilitas, kita kembalikan lagi ke teori. Berdasarkan ilmu pengetahuan ada, apakah ada hubungan atau ada secara teori lah. Konsistensi ini, misalnya kita ingin meneliti tadi kan, tentang kerentanan seseorang, nih seringnya interaksi orang sehat terhadap yang kena TBC. Nah, jika hasilnya itu sama dengan hasil penelitian orang lain, maka penyebabnya itu, hubungan sebab akibatnya itu konsisten, memang benar itu sebab akibat. Nah, bisa juga melihat berdasarkan kekuatan hubungan. Apakah hubungan sebab akibat berhubungan secara statistik, berarti pakai hitungan-hitungan lah. Lanjut, sebanyak lagi lah, mungkin bisa aja dibaca. Relationship ini adakah peningkatan pajanan dengan peningkatan dampak. Contoh, kalaunya dalam suatu daerah nih terjadi lonjakan kasus penyakit jantung. Nah, ternyata berhubungan lurus dengan perilaku orang-orang yang semakin banyak merokok. Nah, itu dose response relationship. Semakin banyak orang merokok, semakin besar terjadinya penyakit jantung. Nah, kayak gitu. Jadi secara gambaran itu ini meningkat ke kurva lah. Kalau dilihat berdasarkan kurva tuh pasti ini mengarah ke kanan atas. Nah, jadi ke kanan atas. Bawah itu misalnya sumbu X itu penyakitnya, misalnya penyakit jantung koroner. Sumbu Y-nya itu merokok. Nah, jadi semakin meningkat sumbu Y-nya kan otomatis semakin ke kanan arah sumbu X. Kayak gitu kan. Nah, jadi kalau nyari kurvanya arahnya itu pasti meningkat ke arah kanan. Nah, ke arah kanan meningkat ke kanan atas. Nah, miring ke kanan atas kayak itu. Itu namanya dose response relationship. Reversibilitas, apakah eliminasi exposure akan menurunkan resiko sakit. Nah, dengan mengeliminasi pajanan itu, rokoknya tadilah dieliminasi, misalnya dihilangkan. Misalnya orang di perilaku merokoknya itu kada ada lagi. Nah, apakah penyakit itu akan turun? Itu namanya reversibilitas berkebalikan. Desain studi, apakah hasil dari studi sebab akibat berasal dari studi dengan desain yang kuat? Nah, desain kuat tuh nanti ada di materi khusus tentang desain studi. Ini bisa jadi baca sendirilah nih. Jenis studi epidemiologi, studi penelitian epidemiologi.
Ada eksperimen, ada cohort, ada kasus kontrol, ada cross sectional. Ini macam-macam tipe hubungan kausal, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau hubungan langsung, faktor A secara langsung menyebabkan penyakit B. Nah, faktor A menjadi penyakit B. Bisa juga melalui hubungan tidak langsung, misalnya dari faktor A ke step 1, step 2 baru terjadi penyakit. Kayak Aedes aegypti, nah, secara langsung menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, kalau hubungan secara tidak langsung, faktor tadi kan Aedes aegypti harus ada penampungan air dulu. Nah, berarti lingkungannya tidak baik kan, lingkungan tidak baik. Habis itu si orang manusianya itu gizinya kurang bagus atau daya tahan tubuhnya lemah. Nah, maka rentan benar kayak gitu inya tuh karena sakit demam berdarah. Kalau inya terkena demam berdarah, nah, tertular demam berdarah. Jika hubungan merupakan hubungan kausal, ada tipe kemungkinan tadilah necessary and sufficient, necessary but not sufficient, sufficient but necessary. Benar-benar orang penyebab utamanya ada dan beberapa faktornya ada, beberapa faktor utamanya ada, tetapi faktor-faktornya itu banyak lagi lah, bukan cuma faktor yang kita ambil kayak gitu. Nah, ini dibutuhkan sudah cukup. Kalau faktor A dibutuhkan itu necessary, sufficient itu kan sudah cukup. Walaupun itu aja lah penyebabnya, faktor penyebab itu aja, tapi si A tuh ada faktornya tuh sudah cukup untuk terjadi penyakit. Nah, walaupun beberapa penyebabnya itu ada, tapi si A-nya itu tidak ada, ini tidak terjadi penyakit. Nah, ini necessary but not sufficient. Nih, faktor A, faktor B, faktor C. Jadi ketiga-tiganya itu dibutuhkan untuk terjadinya penyakit. Nah, kayak tadi penyakit TBC. Nah, bakteri TBC dibutuhkan untuk terjadinya penyakit, tapi tidak cukup hanya kehadirannya saja, kehadiran si bakterinya saja tuh untuk menimbulkan sakit. Harus ada faktor lain, misalnya gizi, daya tahan tubuh seseorang. Nah, si B, si C, maka akan terjadi disease, akan terjadi penyakit. Kemudian apa yang namanya? Sufficient but necessary. Nah, masing-masing faktor dapat menimbulkan penyakit yang sama. Setiap faktor dapat bertindak sendiri-sendiri. Nah, tidak memerlukan faktor A, tidak memerlukan faktor A. Terpapar dengan radiasi kemungkinan bisa leukemia. Bisa juga dengan terpapar dengan bensinnya akan terjadi leukemia. Nah, jadi walaupun orang ini terpapar bensena, dia tidak terpapar radiasi, tetap kemungkinan orang itu kena leukemia. Tuh, sufficient but necessary. Setiap faktor dapat bertindak sendiri-sendiri, berarti masing-masing lah, masing-masing bisa bertindak. Masing-masing faktor jika ada cukup untuk menimbulkan sakit, tidak dibutuhkan harus ada kedua faktor untuk menimbulkan penyakit, not necessary. Jadi setiap faktor itu masing-masing sudah cukup untuk menjadi penyakit kayak gitu. Nah, jadi tidak harus ada faktor A dulu baru muncul penyakit. Nah, walaupun itu faktor A saja atau faktor B saja, maka akan terjadi penyakit. Itu sufficient but necessary lah. Kalau yang ini necessary but not sufficient, harus walaupun si faktor A tuh ada, faktor utamanya ada, tapi harus dibarengi dengan faktor-faktor lain supaya si penyakit itu muncul. Nah, itu sama kan necessary and sufficient.
Neither sufficient nor necessary merupakan hubungan kompleks representatif untuk menggambarkan hubungan kausal penyakit kronis. Nah, ini kalaunya apa namanya nih? Neither sufficient nor necessary. Neither sufficient nor necessary itu bisa menggambarkan untuk penyakit tidak menular atau penyakit kronis. Bisa juga ABC ditambah dengan DEF bisa menyebabkan sakit, atau ABC saja atau DEF saja bisa menyebabkan penyakit, atau campur misalnya ADB atau AEF bisa menyebabkan penyakit. Itu untuk penyakit kronis lah, penyakit tidak menular. Oke, ini yang terakhir istilah epidemiologi. Nanti Bapak kirimkan file istilah epidemiologinya, lumayan banyak tuh istilah-istilah epidemiologinya, bisa dibaca sendiri. Nah, oke, ini sudah berakhir. Mungkin itu saja dari Bapak untuk materi kedua ini, konsep penyebab penyakit. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.